Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan ini dengan kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah, di mana beliau adalah orang yang belajar langsung dari murid-murid Imam Ahmad rahimahullah. Beliau wafat pada tahun 329 Hijriah. Beliau mengatakan dalam kitabnya, wa dzalika anna sunnata wal jamaah kada ahkama amrad dini kullih wa tabayyana lin-nasi fa'alan nasi al-ittiba'. Demikianlah as-sunnah dan al-jamaah telah memberikan penjelasan atau telah menjelaskan seluruh perkara agama ini kepada manusia, sehingga kewajiban manusia hanyalah mengikuti. Kalimat ini memberikan pengertian kepada kita bahwa sungguh perkara agama ini tidak ada yang belum dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, bahwa tidaklah tersisa satupun dari perkara agama ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya kepada para sahabatnya. Kemudian dengan sikap amanah, para sahabat ini mengambilnya dari Rasulullah, memeliharanya, dan kemudian menukilkannya kepada murid-murid mereka, dan demikian seterusnya sampai pada kita. Sebab itu Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, man haddatsaka anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam katama syai'an, barang siapa yang menceritakan kepadamu bahwa Rasulullah ada menyembunyikan sesuatu dari perkara agama ini, yaitu ada di antara perkara agama ini suatu perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, fala tusaddiqhu, maka janganlah engkau membenarkan dia. Jangan engkau percaya terhadap omongan yang demikian itu. Lianna Allah yaqul, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghtar risalatah. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu oleh Rabbmu,
dan jika engkau tidak melakukannya maka sungguh engkau tidak menyampaikan risalah. Surat Al-Maidah ayat 67. Ayat ini dan ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau sekiranya ada suatu perkara dalam agama ini yang disimpan oleh Rasulullah, disembunyikan oleh Rasulullah, tidak diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, itu berarti Rasulullah dianggap berkhianat dalam menyampaikan risalah. Dan ini tidak mungkin. Maka sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menerangkan bagaimana Rasulullah mengajarkan mereka tentang ilmu agama, kata Abu Dzar, "Ma tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta ta'irun yanqalibu janahaihi fil hawa illa dzukira lana bihi ilman." Tidaklah Rasulullah wafat meninggalkan kita, kata Abu Dzar, sampai-sampai burung yang terbang di atas angkasa mengepakkan kedua sayapnya kecuali Rasulullah menyebutkan ilmunya kepada kita. Subhanallah. Burung yang terbang di atas angkasa disebutkan ilmunya oleh Rasulullah kepada para sahabat. Apalagi masalah ibadah, masalah salat, masalah saum, masalah zakat, dan berbagai masalah-masalah yang lain. Naam. Maka karena agama ini telah lengkap, agama ini telah sempurna, semuanya telah diajarkan dan dijabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam madrasah beliau yang melahirkan murid-murid yang paling hebat, murid-murid yang adil, murid-murid yang menukilkan kepada kita agama ini dengan sempurna, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Mereka pun menukilkan agama ini turun temurun kepada kita secara amanah. Maka Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, ini imam dari kalangan tabi'in, beliau generasi tabi'in. Beliau tidak sempat bertemu dengan Rasulullah, tetapi bertemu dengan para sahabat. Di dalam sebahagian biografi beliau menyebutkan beliau ini lahir ketika Rasulullah masih hidup, tapi kecil dan masih bayi, tidak sempat bertemu dengan Rasulullah. Naam. Yang jelas beliau ini adalah seorang imam dari kalangan tabi'in, bahkan pembesar-pembesar tabi'in. Tabi'in ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, Rasulullah telah memberikan kepada mereka ijazah secara lisan, yaitu tazkiyah, rekomendasi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di dalam sahihnya, Rasulullah mengatakan khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah para sahabatku, kemudian orang-orang yang bertemu dengan para sahabatku, yang beriman kepadaku, dan kemudian belajar dari para sahabatku. Inilah yang dimaksudkan dengan tabi'in. Masuk dalam generasi yang Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya manusia. Begitu pula terdapat riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani. Imam Abdul Razzaq As-San'ani adalah salah seorang guru dari guru-gurunya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan, membawa sebuah riwayat di dalam musannafnya bahwa Rasulullah bersabda, la yazalu qaumun ala khairin
madama fihim man ra'ani wa man sahabani. Senantiasa suatu kaum itu berada di atas kebaikan selama masih ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang melihatku dan bersahabat denganku. Selama masih ada sahabat di tengah-tengah suatu kaum, sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, niscaya kaum itu tetap berada di atas kebaikan agama mereka, karena mereka punya referensi. Ketika mereka dihadapi permasalahan, ketika dihadapkan kepada mereka problem-problem dalam permasalahan agama, mereka kembali kepada referensi mereka, yaitu para sahabat. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, ma yazalu qaumun ala khairin madama fihim man ra'a man ra'ani wa man sahaba man sahabani. Senantiasa ada atau suatu kaum itu senantiasa berada di atas kebaikan selama masih hidup di tengah-tengah mereka orang yang melihatku, ya ini orang yang melihat para sahabatku, dan orang yang bersahabat dengan orang yang bersahabat denganku, yakni orang yang bersahabat dengan para sahabat Nabi, yaitu generasi tabi'in. Selama masih ada mereka ini di tengah-tengah suatu umat, maka umat ini masih tetap berada di atas kebaikan, sampai karena memang mereka adalah referensi umat, sehingga setiap kali umat mendapati problem-problem dalam permasalahan agama, mereka kembali kepada sumber, kembali kepada referensi. Naam. Maka apa kata Muhammad bin Sirin? Muhammad bin Sirin mengatakan, kanu la yas'aluna 'anil isnad. Dulunya para sahabat itu dan para tabi'in itu mereka tidak bertanya tentang sanad. Mereka tidak pernah bertanya engkau belajar di mana, siapa gurumu. Tidak pernah dulu awal-awal Islam. Falamma waqa'atil fitnah, tatkala terjadinya banyak fitnah di zaman itu, mulailah muncul fitnah Khawarij yang membolehkan untuk melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Munculnya fitnah Khawarij yang menghalalkan darah kaum muslimin. Munculnya fitnah Khawarij yang mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Kemudian munculnya fitnah Qadariyah, munculnya fitnah Mu'tazilah, dan munculnya fitnah Rafidah. Munculnya berbagai macam fitnah-fitnah dalam agama ini yang menyentuh pondasi agama, sehingga para ulama mulai berhati-hati dalam menerima ilmu agama. Lalu mereka bertanya, falamma waqa'atil fitnah, tatkala terjadi fitnah di tengah-tengah mereka, sammu lana rijalakum. Lalu kalau ada orang yang menyampaikan ilmu agama, mereka biasanya bertanya, sebutkan kepada kami siapa gurumu. Nah, karena jangan sampai engkau belajar dari orang yang keliru atau orang yang salah. Ketika terjadi berbagai macam fitnah, sehingga mereka khawatir jangan sampai mereka terjatuh dalam hal-hal yang keliru. Ketika ada orang menyampaikan agama, mereka tanya, sammulana rijalakum, sampaikan kepada kami siapa narasumbermu itu. Karena memang zaman ini karena orang tidak memperhatikan siapa narasumbernya, sampai-sampai pelawak pun jadi dai. Pokoknya yang penting bisa buat orang ketawa, ya sudah bagus, disiarkan di mas-mas media, ya, sehingga membuat agama ini makin runyam. Kita tidak tahu mana referensi agama yang benar. Kita sulit mencari figur untuk dijadikan sebagai referensi, karena para pelawak sudah mengambil tugasnya para ulama, sementara para ulama sudah tidak dikenal lagi oleh kaum muslimin.
maka kemudian fayanzuru ila ahli sunnati fayu'khadhu hadithuhum. Lalu para ulama di zaman itu melihat kalau ternyata yang menyampaikan berita itu seorang yang berpegang teguh dengan sunnah, seorang yang mengajarkan Al-Quran dan sunnah, maka diambillah hadis-hadisnya. Fayanzuru ila ahli bid'ah, dan mereka memperhatikan kalau ternyata yang menyampaikan ilmu agama itu bukan seorang yang berdiri di atas sunnah, bukan seorang yang membela Al-Quran dan sunnah, fala yu'khadhu hadithuhu, maka tidaklah diambil hadis mereka. Maka hadirin, dari ucapan Muhammad bin Sirin ini kita dapatkan juga faedah bahwa istilah ahlu sunnati wal jamaah itu istilah yang telah ada sejak zaman para tabi'in. Jadi istilah ahlu sunnati wal jamaah itu bukan istilah yang baru ada di tahun 2012, tetapi istilah ini sudah ada sejak zaman tabi'in. Hal ini sebagaimana ada dalam ucapan Muhammad bin Sirin yang disebutkan oleh Imam Muslim di dalam muqaddimah sahihnya. Kemudian sebab itu, karena memang agama ini tidak perlu kita rekayasakan lagi, tidak perlu kita pikir untuk memodifikasikannya lagi, karena memang orang Indonesia ini hobinya modifikasi. Sehingga kalau kita beli sepeda motor dari Jepang, datang di Indonesia dimodifikasi oleh orang Indonesia, begitu utusan dari Jepang datang mau periksa, ternyata mereka bingung, mana sepeda motor yang kami keluarkan, kok sudah jadi lain ya? Karena Indonesia ini hobi modifikasi, sampai akhirnya perkara agama pun dimodifikasi. Maka oleh sebab itu agama ini tidak lagi perlu dimodifikasi. Maka dari itu Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah mengatakan kepada kita, ar-risalah minallahi ar-risalah, agama ini datang dari Allah. Wa 'ala rasuli al-balam, dan kewajiban Rasul itu bukan memodifikasi agama, tetapi kewajiban Rasul adalah menyampaikan agama apa adanya. Wa 'alaina at-taslim, dan kewajiban kita hanyalah menerima agama. Terima agama yang disampaikan oleh Rasul itu lalu diamalkan. Karena di zaman ini, ma'asyiral muslimin, ada orang-orang yang kecenderungannya membahas agama ini dicocok-cocokkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita katakan bukan berarti tidak boleh, hanya saja kita katakan bahwa agama ini bukanlah perkara yang harus dicocok-cocokkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena ada banyak masalah dalam agama ini yang tidak bisa dijangkau dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misal, ketika berbicara tentang Rasulullah melakukan Mi'raj, naik ke langit dengan kendaraan burak, padahal jarak antara langit sampai di bumi itu kurang lebih dihitung oleh ilmuwan fisika itu kurang lebih 100 kali 10 pangkat men sekian begitu kecepatan cahaya. Nah, padahal kalau di luar angkasa ini dalam jarak yang tertentu, semakin dekat ke sana itu panasnya saking tinggi sampai besi saja meleleh. Besi itu bisa meleleh karena panasnya. Nah, ini tidak masuk akal
Kalau Rasulullah melakukan Mi'raj itu pakai kendaraan apa? Besi saja meleleh, apalagi cuma burak. Oh, berarti Mi'raj itu bukanlah Rasulullah melakukan perjalanan sebagaimana yang disebutkan, akan tetapi Mi'raj itu adalah Rasulullah mimpi. Kenapa? Karena kalau bukan mimpi, nggak mungkin jasad Rasulullah mampu menahan panas yang sedemikian kuatnya. Nah ini karena apa? Tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, akhirnya permasalahan Mi'raj tidak diterima. Begitu juga ketika kita berbicara tentang hadis lalat. Apabila lalat jatuh di minuman salah seorang dari kalian, celuplah dia, kemudian buang dia, dan minuman itu bisa diminum. Karena apa? Pada salah satu sayap lalat ada racun, pada salah satunya ada penawar. Ilmu kedokteran modern belum mampu membuktikan kalau sekiranya di salah satu sayap lalat itu ada penawar. Kedokteran modern hanya baru bisa menemukan pada salah satu sayap lalat itu ada racun. Adapun pada penawar belum ada. Sebab itu orang-orang seperti Hasan At-Turabi dan yang semisal dengannya, tokoh-tokoh dari Sudan, mereka mengatakan, ada apa ini hadis lalat ini? Ini ucapan seorang dokter kafir lebih dipercaya daripada hadis Nabi, karena ini urusannya urusan kedokteran. Akhirnya hadis Rasulullah ditolak karena tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Maka dari itu ilmu pengetahuan jangan dicocok-cocokkan dengan agama. Kalau sekiranya ada kebetulan ilmu pengetahuan dan teknologi itu mampu membuktikan kebenaran agama, maka itu kebetulan saja untuk menambah kekuatan keyakinan kita dan keimanan kita terhadap kebenaran agama. Tetapi ilmu pengetahuan bukan standar untuk membenarkan atau tidak membenarkan agama. Maka dari itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kana dinu birra'yi lakana asfala khuffi aula bil mashi min a'lah." Kalau seandainya agama ini dengan akal, niscaya bawah sepatu lebih utama untuk diusap daripada atasnya. Orang kalau berwudu menggunakan khuf, sepatu yang tingginya lewat dari mata kaki, kalau dia telah memakainya dalam keadaan berwudu terlebih dahulu, lalu dia batal wudunya, dia hendak mengulangi wudu, tidak perlu membuka sepatu tersebut, cukup saja dia usap di atas sepatu. Nah, Ali bin Abi Thalib mengatakan kalau seandainya agama ini dengan akal, niscaya bagian bawah sepatu lebih pantas untuk diusap daripada atasnya. Loh, ini bagian bawah yang terinjak tanah, terkena kotoran, bersentuhan langsung dengan bumi. Kenapa Rasulullah berwudu itu bagian atasnya yang diusap? Ini menunjukkan kepada kita bahwa akal manusia ini pendek. Akal manusia ini tidak bisa menjangkau semua yang Allah syariatkan. Kenapa? Adalah merupakan suatu bukti bahwa wahai manusia, jangan engkau sombong, karena secerdas apapun pengetahuanmu, engkau itu terbatas akalmu. Naam. Maka kemudian ikhwana fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum, selanjutnya Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah menjelaskan, wa'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati engkau, anna dina innama jaa min kibalillahi tabaraka wa ta'ala, bahwa agama Islam ini semata-mata datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Lam yudha ala uqulir rijali wa araihim, Allah tidak meletakkan agama ini pada akal dan pendapat-pendapat salah seorang pun dari manusia.
wa ilmuhu indallah, dan ilmu tentang agama Islam ini ada di sisi Allah, wa indar rasulih, dan ada pada Rasul. Fala tattabi' syai'an bihawaka, maka janganlah engkau mengikuti sesuatu karena memperturutkan hawa nafsumu. Fatamruqa minad dini fatakhruja minal Islam, karena nanti engkau keluar dari agama dan engkau bisa keluar dari Islam. Fa innahu la hujjata lak, faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnah wa awdahaha li ashabihi, dan Rasulullah telah menjelaskan agama Islam ini kepada para sahabatnya dan telah merincikannya kepada mereka. Kita lihat ya ikhwan, bahwa agama ini datang dari Allah semata-mata. Karena agama ini datang dari Allah, maka pengetahuan tentang agama ini ada pada Allah. Nah, bagaimana kita mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan agama? Adalah dengan cara Allah mengajarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, ketika Jibril mengajarkan agama ini kepada Rasulullah, maka kita telah memaklumi secara bersama bahwa tidak ada seorang manusia pun di permukaan bumi ini, pada umat Islam ini, yang lebih mengerti tentang Allah, lebih mengenal Allah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita telah sepakat bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang paling mengenal Allah dari kita, maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali harus mengikuti bimbingan Rasulullah di dalam beramal. Maka Al-Imam Fudail bin Iyad ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Ankabut, yaitu Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah adalah zat yang mengadakan kehidupan dan kematian berganti. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji kalian siapakah yang paling terbaik di antara kalian amalannya. Di sini, di ayat ini Allah mengatakan yang paling terbaik amalan, bukan paling terbanyak. Maka dari amalan itu bukan dilihat dari jumlah kuantitas sebuah amal, bukan, tetapi dilihat dari amalan yang baik. Amalan yang baik itu yang bagaimana? Kata Fudail bin Iyad, amalan yang baik itu adalah amalan yang akhlasuhu wa aswabuh, amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar. Sehingga kalau seseorang beribadah kepada Allah ikhlas, tapi ikut keinginan sendiri, misalnya ikhlas untuk Allah, sholat maghrib 6 rakaat, tapi ikhlas, diterima apa tidak? Menyelisihi. Ada orang sholat, oh ya sudah benar ikut Rasulullah, sholat maghrib ini harus 3 rakaat, tetapi niatnya supaya dikasih uang, sholat dikasih uang. Ini juga tidak diterima karena tidak memenuhi syarat yang pertama. Jadi sebuah amalan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala harus memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama ikhlas, syarat yang kedua benar. Benar itu apa? Ittiba'u Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namanya mengikuti Rasulullah itu ditinjau dari beberapa sisi. Pertama, dari jumlah. Seseorang melakukan amalan itu dalam mengikuti Rasulullah juga harus sesuai dengan jumlah yang diajarkan oleh Rasulullah. Contoh, saya sholat subuh itu segar, jadi kalau sholat subuh 2 rakaat ya kurang enak, saya maunya 8 rakaat. Ini nggak boleh, karena tidak sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh Rasulullah.
Yang kedua, tempat. Dilihat dari tempat. Tempat melakukan amalan itu sesuai dengan tempat yang diajarkan oleh Rasulullah atau tidak. Misal, saya mau sholat maghrib, tapi kalau jam-jam segitu tuh saya Masya Allah baru pulang dari kantor, capeknya luar biasa. Jadi saya mau sholat maghrib itu jam 12 malam saja. Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena tempat dan waktunya tidak sesuai dengan tempat dan waktu yang ditetapkan oleh Rasulullah. Atau misalnya baca Quran. Baca Quran itu dianjurkan. Bahkan Rasulullah mengatakan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pembela bagi orang yang membacanya. Lalu karena baca Quran ini fadilahnya besar, ana mau baca Quran di ruku saja. Allahu Akbar, Yasin wal Quranil Hakim, Sami Allahu liman hamidah. Boleh enggak? Boleh enggak? Kenapa kun baca Quran? Masa larang-larang baca Quran? Ini baca Quran ini pahala. Ngapain larang-larang baca Quran? Bukan larang baca Quran, tetapi baca Quran itu tidak sesuai dengan tempatnya. Sahabat mengatakan nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an naqra'al Qur'ana fir ruku'i was sujud. Rasulullah melarang kami baca Quran di ruku' dan sujud. Naam. Atau misal saya mau bersedekah, tetapi bersedekahnya itu, sedekah ini amalan pahala besar ya, banyak keutamaannya. Tapi saya mau sedekah untuk bangun gereja, boleh enggak? Boleh enggak? Nah, oleh sebab itu ketika kita mengatakan bahwa kita beramal harus mengikuti sunnah Rasul, harus mengikuti petunjuk Rasul, itu ditinjau dari tempatnya harus sesuai dengan tempat yang diajarkan oleh Rasulullah, waktunya harus sesuai dengan waktu yang diajarkan oleh Rasulullah, jumlahnya harus sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masuk dalam permasalahan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan kepada kita bahwasanya ajma'al muslimuna anna man istabana lahu sunnatun an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Para kaum muslimin telah bersepakat bahwa siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yahillu lahu ayyada'aha liqauli ahadin, tidak halal bagi dia untuk meninggalkan sunnah Rasulullah itu hanya karena untuk mau mengikuti pendapat seseorang. Enggak, ana mau ikut pendapat Imam Malik rahimahullah, tinggalkan hadis, tidak boleh. Oh enggak, ana ini kan Syafi'i, akhirnya meninggalkan hadis Rasulullah, enggak boleh. Imam Syafi'i mengatakan kaum muslimin telah bersepakat bahwa barang siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah, maka tidak boleh bagi dia untuk meninggalkan sunnah itu hanya dengan alasan mau mengikuti pendapat seseorang. Begitu juga Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mendapati dalam kitabku ini, kitab-kitab Imam Syafi'i, di antaranya Al-Um, Ar-Risalah. Ar-Risalah yang ditulis langsung oleh Imam Syafi'i tidak sampai di tangan kita. Adapun Ar-Risalah yang ada di tangan kita sekarang ini, itu Ar-Risalah yang dinukilkan oleh murid-murid Imam Syafi'i. Mereka mendengarkan pelajaran-pelajaran itu dari beliau, lalu mereka meriwayatkan, menulisnya di dalam
buku. 6. Kata beliau, apabila kalian mendapati dalam kitabku ini sesuatu yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka berucaplah kalian dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Kata beliau, dan apa? Wada'u ma qultu, tinggalkanlah apa yang aku katakan. Imam Syafi'i menasihatkan kita di sini bahwa harus kembali kepada sumber agama. Orang sekaliber Imam Syafi'i rahimahullah, yang para ulama mengatakan Imam Syafi'i rahimahullah ini adalah pelita di tengah-tengah ahlul hadis. Ketika para ulama ahlul hadis sibuk dengan hadis-hadis mereka mengalami permasalahan ketika mendapati hadis-hadis yang seolah-olah saling kontradiksi. Maka ketika itu Imam Syafi'i muncul dengan ilmu fiqihnya dan mampu menjawab semua permasalahan itu, sehingga mereka mengatakan Imam Syafi'i adalah pelita. Manusia sekaliber Imam Syafi'i rahimahullah menasihatkan kepada kita, kalau sekiranya engkau mendapati dalam kitabku ini perkara yang menyelisihi sunnah Rasulullah, maka engkau berbicaralah engkau dengan sunnah Rasulullah dan tinggalkanlah apa yang aku bicarakan. Nasihat Imam Syafi'i demikian adanya. Loh, bagaimana kalau seandainya kita berucap dengan yang bukan diucapkan oleh Imam Syafi'i? Yang diucapkan oleh Imam Syafi'i saja disuruh tinggalkan oleh beliau. Nah, bagaimana kalau seandainya yang kita katakan itu bukan yang diucapkan oleh Imam Syafi'i? Lebih-lebih lagi untuk ditinggalkan. Di zaman sekarang ini, ikhwana fiddin azanillahu wa iyyakum, ada orang-orang yang selalu mengatakan kami ini Syafi'i, kami ini Syafi'i. Tetapi ketika kita tanyakan kepada mereka, sudah belum baca kitab Al-Um? Oh, belum. Kenapa belum? Wah, dilarang sama Mbah Kiai, katanya umurnya masih muda, belum cukup umur untuk baca kitab Al-Um. Masya Allah. Pernah ya ikhwan, ana mendapatkan berita, ada salah seorang teman, dia wartawan, suatu ketika berkunjung ke rumah seorang kiai. Kebetulan di rumah tamunya ada kitab-kitab tersusun, di antaranya kitab madhab Syafi'i juga, fikih Syafi'i, yaitu Al-Muhadzab, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ini ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah Asy-Syafi'i. Ini membahas permasalahan fikih Syafi'i. Apa yang terjadi? Ketika itu nih orang tanya, Pak Kiai, ini kitab apa? Oh, ini kitab bagus, ini kitab madhab Syafi'i, ini kitab tulisan Imam Nawawi rahimahullah. Pak Kiai, kitab ini diajarkan kepada santri apa enggak? Oh, enggak. Kenapa? Ntar kalau anak ajarkan kepada santri, nanti santrinya semua kabur tinggalkan anak. Ya. Subhanallah. Maka dari itu ikhwana fiddin azanillahu wa iyyakum, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika suatu saat menerangkan tentang permasalahan haji, Ibnu Abbas mengatakan haji bagi orang yang tidak menuntun hewan kurban, itu haji yang paling afdol bagi dia adalah haji tamattu. Sementara murid-murid Ibnu Abbas mengatakan, oh, Abu Bakar dan Umar mengatakan haji ini dan haji ini. Apa kata Ibnu Abbas? Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Hampir saja terjadi hujan batu dari langit turun menimpah kalian. Aku katakan bahwa Rasulullah bersabda, sementara kalian menentang sabda Rasulullah itu dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Subhanallah. Ibnu Abbas marah besar tatkala ucapan Abu Bakar dan Umar dibenturkan secara frontal dengan hadis Rasulullah. Ibnu Abbas mengatakan hampir-hampir terjadi hujan batu dari langit sebagai azab untuk kalian.
Nah, bagaimana kalau seandainya orang-orang yang kredibilitas keilmuannya lebih di bawah dari Abu Bakar dan Umar? Ya, Abu Bakar dan Umar saja itu ucapan mereka. Siapa Abu Bakar, ya ikhwan? Abu Bakar As-Siddiq, umat telah bersepakat bahwa manusia yang terbaik dari umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat juga telah sepakat bahwa manusia terbaik nomor 2 dari umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Umar Ibnul Khattab. Tetapi ucapan mereka ketika dibenturkan dengan hadis Rasulullah, Ibnu Abbas marah besar. Ibnu Abbas mengatakan hampir-hampir terjadi hujan batu dari langit. Lah bagaimana kalau seandainya ucapan orang-orang yang lebih di bawah dari mereka? Maka dari itu ikhwan, sekali lagi pelajaran pada siang ini memberikan pengertian kepada kita bahwa agama ini, sumber agama ini adalah Al-Quran dan Sunnah dengan penjelasan para sahabat. Dan agama ini telah sempurna, telah lengkap, tidak membutuhkan modifikasi. Kita cuma tahu amalkan saja, dan tidak boleh membenturkan ucapan siapapun dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Naam, demikian ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, falyatafaddal. Ustaz, yang saya tanyakan singkat aja Ustaz. Kenapa orang banyak mengatakan mencari ilmu aja sampai ke negeri Cina, padahal pusat ilmu Islam ada di Mekah sana Ustaz? Kenapa kok dianjurkan ke negeri Cina Ustaz? Terima kasih. Thayyib, barakallahu fiik. Ini berhubungan dengan ada suatu kalimat yang sering dibawa-bawakan dan tersebar di tengah-tengah umat ini, yaitu apa? Utlubul ilma walau bisin. Belajarlah ilmu agama itu walau sampai di Cina. Ini bukan hadis Rasulullah. Ini bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dhaif dan tidak ada sanadnya. Tidak tahu kalimat ini keluar dari siapa. Barangkali kalimat ini keluar dari Tionghoa yang mengajarkan komunis, ya, supaya kita ini harus pergi ke Cina sana belajar komunis, ya. Nah, ini batil, gak benar, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Naam. Bismillah, jazakallah khairan Ustaz. Iya. Pertanyaan juga tersebar di sebagian negeri ini, yang tersebar sudah ma'ruf bahwa Ramadan ini dibagi menjadi 3 Ustaz. Naam. 10 pertama demikian, 10 hari kedua Ramadan demikian, dan 10 hari ketiga demikian. Artinya dalam menjawab terbebas dari api neraka, diampuni dosa-dosanya. Apakah ini memang benar adanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bagaimana Ustaz? Tolong penjelasannya, jazakallahu khairan. Wa iyyak wa jazakallahu khairan. Perlu kita ketahui bahwa hadis yang membagi Ramadan menjadi 3 ini adalah hadis yang dhaif. Ini adalah hadis yang dhaif. Di dalam sanadnya ada seorang rawi yang dhaif. Ini ana telah terangkan di dalam tulisan ana tentang mewaspadai hadis-hadis dhaif seputar Ramadan. Termasuk di antara hadis-hadis yang dhaif dalam bulan Ramadan ini seperti hadis sumu tasihhu, berpuasalah kalian akan sehat. Ini juga hadis yang dhaif. Naam. Dan memang hadis-hadis dhaif ini banyak sekali tersebar. Banyak sekali tersebar. Dan
kaum muslimin mestinya tidak menisbatkan hadis yang dhaif itu ke Rasulullah. Kalau seandainya dia ingin menggunakan hadis dhaif itu untuk fadailul a'mal, keutamaan-keutamaan beramal, untuk mentarghib, maka punya syarat. Syaratnya yang pertama, kedhaifan hadis yang disebutkan itu tidak parah. Tidak parah. Yang kedua, dia tidak boleh mengatakan Rasulullah bersabda, tidak boleh. Dan yang ketiga, dia harus menjelaskan bahwa ini adalah hadis dhaif. Naam, oleh sebab itu memang ada sebahagian ulama yang membolehkan menyebutkan hadis-hadis dhaif dalam fadailul a'mal, tapi ini pun dengan syarat-syarat. Naam, wallahu a'lam bissawab. Thayyib, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pernah kejadian anak masuk ke dalam supermarket atau ke mall gitu ya, tiba-tiba diberikan semacam kupon. Kemudian anak tidak berminat untuk kupon itu, kemudian diikutkan aja sama orang itu dan diundi. Terus ada lagi yang model lewat SMS, kemudian disuruh untuk mengeluarkan biaya SMS tadi. Terus ada lagi yang model jalan santai, itu kupon jalan santai, ikut jalan santai. Itu apakah semua itu termasuk qimar yang diharamkan? Jazakallah. Thayyib, barakallahu fiik. Pertanyaan ini berkaitan dengan undian. Ya. Naam. Karena ini berkaitan dengan undian. Ya, kalau misal antum mendapatkan SMS, kemudian antum harus SMS balas dan itu belum tentu antum mendapatkannya, ini adalah termasuk dari perjudian. Kenapa? Karena antum sudah mengeluarkan biaya SMS padahal dapat atau tidak itu belum. Ya. Naam. Tapi kalau misal antum datang di supermarket terus antum beli, nggak ada maksud, nggak ada apa-apa, karena antum belanja itu akhirnya mereka kasihkan diskon aja, nggak apa-apa. Ini boleh. Ini tidak termasuk undian. Antum insyaallah untuk merincikan penjelasan ini antum bisa baca artikel ana insyaallah tentang hukum undian. Ya, ana ada tulis agak panjang lebar di situ tentang undian dan jenis-jenisnya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ustaz, saya mau menanyakan masalah bulan Ramadan, Ustaz. Ya. Ketika di hari yang ke-17 banyak umat muslimin itu merayakan nuzul Quran. Melakukan nuzul Quran, perayaan itu apakah ada dasarnya? Syukran. Nah, barakallahu fiik. Permasalahan nuzulul Quran adalah permasalahan yang tidak dikenal pada generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga dari umat ini. Permasalahan nuzulul Quran ini baru dikenal pada tahun-tahun di atas dari tahun 400 Hijriyah. 400 Hijriyah. Ketika itu berbarengan dengan orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Bani Fatimiyah di Mesir. Mereka menguasai Mesir ketika itu. Lalu mereka pun mulai mengadakan berbagai macam ulang tahun. Maka adalah dibuat ulang tahun Nabi, ulang tahun Fatimah, ulang tahun Husain dan seterusnya. Termasuk diantaranya kemudian berkembang dan adalah acara-acara nuzulul Quran. Adapun asalnya di dalam Islam, la aslalah, tidak ada asal. Tidak ada suatu hadis pun yang berbicara dalam masalah ini. Tidak ada satu keterangan bahwa para sahabat pernah melakukannya. Tidak ada suatu keterangan bahwa para tabi'in pun pernah melakukannya. Tidak ada. Mereka biasanya menisbatkan acara-acara seperti ini kepada Salahuddin Al-Ayyub, bahwa Salahuddin Al-Ayyub yang melakukannya. Tapi ini adalah batil dan dhaif.
Karena tidak sesuai kita di dalam belajar ilmu agama ini untuk mau membenarkan suatu penukilan, suatu riwayat, itu harus ada namanya ilmu sanad. Kita mempelajari keabsahan sanad itu, narasumber itu. Nah, bila mana sanad itu dinyatakan doif atau ada narasumber-narasumber yang gugur, tidak memenuhi kriteria untuk diterima berita darinya, maka berita-berita itu dianggap doif. Ilmu inilah yang menjaga agama, ilmu inilah yang melestarikan kemurnian agama, yaitu ilmu sanad. Sehingga Ibnu Mubarak mengatakan al-isnadu minad-din, sanad itu adalah bagian dari agama. Laula al-isnad, kalau tidak ada sanad, la qala man syaa ma syaa, niscaya siapa saja bisa bicara seenak hatinya. Kalau tidak ada sanad, misal ana berikan antum semua satu contoh. Misal tidak ada sanad, tiba-tiba ana katakan kepada antum bahwa saya tadi sebelum sholat duhur ini, saya waktu mau datang ke sini, misalnya saya tinggal, katakanlah saya tinggal di daerah dekat terminal Lumajang sana. Terus waktu saya mau datang sholat duhur ini atau mau datang sholat subuh tadi, saya bertemu di jalan dengan naga besar. Naga ini mau makan seluruh orang Lumajang ini. Tapi walhamdulillah, karena naga itu bertemu dengan ana dan ana punya ilmu pamungkas, akhirnya ana berkelahi dengan naga itu dan mati naga tersebut. Selamatlah orang-orang Lumajang. Antum mau percaya berita ini apa enggak? Dengan syarat apa? Tidak percaya. Buktikan kepada saya dengan dasar apa antum tidak percaya cerita saya. Loh, ini saya yang cerita. Ya. Dengan dasar apa? Hah? Tidak ada saksi, itu masalahnya. Ini yang dimaksudkan dengan sanad. Tidak ada sanad. Lah kalau tidak ada sanad, siapa saja bisa seenaknya cerita, bicara dalam masalah agama sesuka hati. Oleh sebab itu harus ada sanad, supaya dengan sanad itu kita seleksi berita ini benar, berita ini tidak benar. Ya, naam. Wallahu a'lam bissawab. Ada ceramah yang mengenai, katanya itu pada waktu bulan Ramadan itu ahli kubur tidak disiksa. Betul atau tidak selama bulan Ramadan? Selama bulan Ramadan ahli kubur tidak disiksa. Betul atau tidak? Azab kubur tidak ada maksudnya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Ini saya belum tahu, ya. Saya pernah mendengar ada yang membacakan hadis-hadis, ada yang membacakan dan menyebutkan hadis dalam hal ini. Tapi ana sendiri membaca hadis tersebut belum, ya. Karena saya belum membaca hadis tersebut, maka ana juga tidak bisa memberikan komentar, ya. Insyaallah nanti kita pelajari lagi. Kalau ada yang menyebutkan hadis, maka dia bisa ditanyakan hadisnya diriwayatkan oleh siapa, ya, sehingga kita bisa mencari lagi untuk menambah wawasan. Masih banyak perkara agama ini yang kita belum tahu, ya. Nah, saya ini juga belum tahu semua, sedikit yang kita baru tahu, ya. Maka dari itu kalau ada, ya, yang dikatakan hadis-hadis penting untuk disampaikan agar supaya kita cari tahu, kita pelajari lagi untuk menambah wawasan, ya. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Thayyib. Na'am.
Yang saya mau tanyakan, apakah Imam Bukhari melakukan bid'ah ketika ada satu kelompok yang mengatakan bahwa Imam Bukhari melakukan bid'ah? Imam Bukhari Melakukan bid'ah. bid'ah. Ketika Imam Bukhari akan menulis satu hadis, Naam. kali dia beliau Selalu mandi, sholat sunnah 2 rakaat Oh, sebelum menulis hadis. ya, Naam. penjelasan. Barakallahu fiik. Ini kembali kepada permasalahan para sahabat berbuat bid'ah. Kita sudah bantah, turun lagi ke bawah. Ya, para imam berbuat bid'ah. Masya Allah. Ikhwanna fiddin azzani Allah wa iyyakum. Muhammad bin Sirin mengatakan sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Darimi di dalam sunannya, bahwa seseorang itu alat tariq, berada di atas jalan yang benar, makana alal athar, selama dia berada di atas athar, di atas hadis. Tentang Imam Bukhari setiap kali mau menulis hadis melakukan sholat sunnah, lalu kita vonis itu Imam Bukhari melakukan bid'ah, maka saya mau tanya kepada orang yang mengatakan Imam Bukhari, vonis Imam Bukhari melakukan bid'ah itu, saya mau tanya, yang kamu tahu Imam Bukhari sholat sunnah itu sholat sunnah apa? Sampai kok kamu kemudian mengatakan bid'ah? Sholat sunnah apa? Hah? Sholat sunnah apa? Kalau sholat sunnah sesudah wudhu, sudah kita katakan, ada hadisnya apa enggak? Ada. Kalau sholat sunnah hajat, para ulama berselisih tentang pendapatnya. Ya, para ulama berselisih tentang hadis sahih atau tidaknya hadis sholat sunnah hajat. Nah, barangkali ada orang yang dia berpendapat hadis tentang sholat sunnah hajat itu sahih, sehingga ketika dia berhajat melakukan sesuatu dia sholat sunnah. Ada dalil apa enggak? Ada enggak? Kalau dia berkeyakinan hadis tentang sholat sunnah hajat itu sahih, lalu dia berhajat melakukan sesuatu, dia sholat sunnah, berarti ini ada dalilnya tidak? Ada. Bid'ah bukan? Nah sudah, khalas. Ya. Jadi memang manusia ini mau menganggap diri mereka lebih hebat dari Nabi, sehingga kayaknya yang Nabi lakukan ini kurang, harus ditambah. Karena mau ditambah harus cari-cari alasan mana yang kira-kira bisa, maka masuk. Ya, nah, jadi sesungguhnya itu adalah syubhat. Syubhat itu lembek seperti lembeknya rumah laba-laba. Ya, rumah laba-laba itu sangat lembek sekali. Ditiup begitu saja rusak. Nah, itulah syubhat-syubhat yang demikian itu. Kekuatan dalilnya itu laksana rumah laba-laba. Naam, wallahu a'lam bissawab. Thayyib. Demikian ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, kita cukupkan sampai di sini dulu. Simpan-simpan pertanyaan untuk besok lagi. Ya. Jangan tanya semua hari ini, nanti besok tidak ada pertanyaan. Ya, na'am. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum jami'ah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.